Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat seluruh KSM. Kembali lagi di Healthy Talk bersama Klinik Sentra Medica dengan saya sendiri Afidah sebagai host acara pada pagi hari ini. Oke, jika siaran 2 minggu sebelumnya kita bicara mengenai bagaimana seorang anak itu bisa open terhadap orang tuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan sharing bagaimana cara mengopeni dan membahagiakan anak-anak kita gitu. Bersama saya pagi hari ini ada Mbak Titik Tusyani ya. Monggo Mbak bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Titik Tusyani, ibu satu anak nggih, terus dan ibu bekerja sebagai perawat di Klinik Sentra Medica. Ya, betul sekali ya. Jadi Mbak Titik ini seorang ibu juga seorang yang bekerja gitu sebagai perawat di Klinik Sentra Medica gitu, nggih. Nah, di sini nanti kita akan sharing dan belajar bareng tentang bagaimana sih cara mengasuh atau mendidik dan juga ngopeni istilahnya ya, ngopeni anak-anak kita. Iya. Nah, sebelumnya nih gimana sih Mbak Titik memandang anak gitu ya, anak sebagai sosok individu ya, individu. Bagaimana Mbak Titik ini sendiri memandang anak yang telah diamanahkan atau dianugerahkan di keluarga Mbak Titik sendiri? Monggo. Menurut saya, cara pandang saya terhadap anak itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu anugerah, karena anak sebagai karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua yaitu amanah. Menurut Quran surat Al-Tahrim ayat 6, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini kita sebagai orang tua bagaimana agar kita bisa mendidik anak kita itu agar bisa terhindar atau jauh dari api neraka kayak gitu Mbak. Iya. Terus yang ketiga yaitu anak itu sebagai ujian. Gimana kalau misal kita tidak bisa mendidik anak kita tidak dengan baik, malah itu akan menjadi ujian bagi kita kayak gitu. Gitu. Ya. Jadi tadi Mbak Titik memandang seorang anak itu adalah sebagai anugerah, juga sebagai amanah dan juga ujian ya. Dan semuanya itu memang sudah tertuliskan dalam Al-Qur'an nggih. Jadi tidak hanya semata-mata kita melihat anak itu sebagai suatu kewajiban atau beban yang harus kita tanggung gitu ya. Tapi ada hal-hal yang lain yang memang seharusnya kita pandang anak itu adalah sebuah anugerah, terus amanah, ujian, dan ada lagi nih sebagai penyejuk hati. Juga investasi akhirat yang paling penting. Kalau penyejuk hati mungkin setiap hari bisa setelah selesai sholat ada yang berdoa di Al-Furqan ayat 74 ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, jadi qurrata a'yun itu sendiri adalah sebagai penyejuk hati untuk kedua orang tuanya ya. Doa-doa kita sebagai orang tua, juga para jomblo atau yang belum, salah satunya saya sendiri loh malah promosi ya sebagai doa yang baik gitu ya. Terus untuk ini ya, tadi kan cara memandang anak ya. Tentunya ketika kita memiliki cara pandang tersendiri itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita terhadap anak ya. Bagaimana cara kita mendidik, terus bagaimana memperlakukan anak tersebut. Nah, ada nggak sih Mbak pola pengasuhan atau bagaimana caranya kita mendidik gitu ya. Sering saya dengar itu ada yang namanya asih, asuh, dan asah gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ikutan live di sini gitu. Monggo Mbak. Baik, ayah, ibu yang ada di rumah maupun dimanapun berada, di sini saya akan menjelaskan tentang pola asuh anak ya. Itu ada tiga. Yang pertama asuh, yang kedua asih, yang ketiga asah. Kalau yang asuh itu kan terdiri dari yang poin pertama itu bagaimana cara kita memberikan nutrisi dan gizi yang seimbang untuk anak kita, kemudian bagaimana kita memberikan kesehatan dasar
Salah satunya imunisasi dasar lengkap ya untuk anak-anak kita. Terus yang ketiga, kita memberikan pakaian yang bersih dan nyaman. Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa menciptakan rumah yang sehat. Salah satunya dengan ventilasi udara yang cukup, kemudian rumah yang bersih dan lingkungan yang bersih juga. Kayak Oh gitu. ya, tadi untuk pola pengasuhan yang asuh itu kaitannya dengan bagaimana kita menyediakan lingkungan yang baik gitu ya. Terus kalau misalnya untuk yang ASI dan asuh itu gimana Mbak? Kalau yang ASI itu kaitannya dengan emosional ya. Bagaimana keterikatan emosional kita terhadap anak tersebut. Iya, karena di sini penting ikatan yang kuat antara emosional anak dan ibu itu akan menciptakan perilaku yang baik terhadap anak tersebut. Oh ya, jadi untuk yang ASI itu kedekatan emosi antara orang tua baik ayah dan ibu dengan si anak itu sendiri ya. Dan yang terakhir yang asah nih Mbak, ini gimana? Kalau asa itu kayak rangsangan gitu ya Mbak Yit ya. Jadi bagaimana cara kita memberikan stimulus atau rangsangan yang terarah. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena stimulus yang terarah akan mempercepat pertumbuhan atau tumbuh kembang otak si anak kayak gitu. Oh ya, jadi kalau yang namanya anak itu nggak cuma butuh tumbuh badannya gitu ya, tambah besar, tambah tinggi, tambah berat, tapi juga ada yang namanya perkembangan gitu ya. Nah itu dapatnya dari mana? Harus dirangsang atau dengan stimulus tadi, dan dari pola pengasuhannya yaitu bagian dari asahnya itu sendiri. Nah untuk pagi hari ini kita mau ngobrolin nih tentang pengasuhan di dimensi asuh gitu ya. Tadi kan asuh itu Mbak menjelaskan bahwa itu keterkaitannya dengan lingkungan atau keadaan fisik si anak, bagaimana menyediakan lingkungan yang sehat, terus makanan juga yang sehat, terus menyediakan apa ya namanya pemeriksaan kesehatan gitu ya yang teratur, kesehatan dasar. Kesehatan dasar. Nah kaitannya dengan yang banyak ditanyakan gitu ya, dikeluhkan atau ditanyakan para ibu-ibu seringkali ketika masuk awal pertumbuhan gitu ya, usia 6 bulan ke atas itu ada anak-anak yang susah makan gitu ya. Ada anak yang susah makan, terus istilahnya GTM atau gerakan tutup mulut. Iya, itu dulu waktu anaknya Mbak masih kecil sekarang usia berapa Mbak? Alhamdulillah sudah usia 3 tahun. Ya udah 3 tahun udah ya. 3 tahun. Dulu waktu masih kecil gimana sih Mbak cara memberikan makan, mungkin memberikan makanan yang tepat untuk si kecil gitu. Bisa diceritakan pengalamannya dulu. Oke. Berbagi pengalaman kepada ibu-ibu ya. Dulu alhamdulillah sih anak saya lulus ASI eksklusif ya. Sampai 2 tahun, Mbak. Oh ya, ASI eksklusif plus ASI sampai 2 tahun. Betul, iya. Kemudian setelah 6 bulan saya kasih makanan pendamping ASI. Saya perkenalkan yang pertama itu kayak menu tunggal dulu. Menu tunggal nanti bisa buah-buahan dulu atau sayuran dulu, terserah ibu di rumah nanti. Tujuannya pemberian menu tunggal itu nanti biar kita tahu ada nggak sih reaksi alergi terhadap makanan yang kita berikan terhadap kepada anak tersebut kayak gitu. Oh iya, menu tunggal. Terus setelahnya? Setelah itu nanti setelah 7 tahun baru kita 7 bulan. Oh iya, 7 bulan. Maaf bukan 7 tahun ya. Nanti makan buah sayur terus. Kalau sudah 7 bulan nanti sudah dikasih menu 4 bintang. Ada karbo, protein, sayur dan buah kayak gitu Mbak Iit. Oh iya, ya terus itu kan usia 7 bulan terus kalau dari teksturnya itu masih ingat nggak Mbak dulu waktu awal-awal memberikan makan itu apa aja? Teksturnya itu yang halus. Dari halus kemudian agak kasar ya, ada nasi tim juga. Jadi dulu pas bikin makanan pendamping ASI itu saya browsing karena baru pertama kali jadi ibu, jadi gimana ya agak
nervous juga gitu dulu browsing, terus bagaimana cara bikin MPASI, terus menunya apa sih biar variasi kayak gitu. Oh ya, gitu. Jadi memang yang namanya ibu baru gitu ya, nggak Iya. bisa dipungkiri ada suatu rasa deg-degan, nervous nanti gimana kalau kalau anakku nggak mau makan, gimana kalau makan ini terus energi alergi gitu ya. Iya, tekanan ya Mbak. Itu tekanan tersendiri. Nah, dengan kemudahan teknologi informasi ya bisa bisa dicari. Nah, ini sapa dulu yang baru gabung ya. Assalamualaikum, selamat datang ya. Ini adalah acara Healthy Talk setiap hari Jumat dari Klinik Sentra Medika. Nah, gini ya, saya lanjutkan tadi mengenai pemberian makan untuk ibu ya, untuk anak MPASI gitu kenalnya. Kemudahan teknologi yang sudah kita dapatkan ya, kita bisa dapat informasi dari manapun ya, dari internet, terus bisa juga live di Facebook atau di Instagram juga banyak sekarang ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua harus pinter milih-milih nih sumber informasi yang tepat gitu. Kalaupun bingung dengan banyaknya informasi yang beredar di internet, bisa ditanyakan dengan ahlinya gitu. Kalau dari Klinik Sentra Medika sendiri ada yang namanya Hello Clinic ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau misalnya kok bingung mau ngasih makan anaknya mau tak kasih apa dulu nih. Nah, nanti bisa bisa menghubungi Hello Clinic dari Klinik Sentra Medika. Ya, dilanjutkan. Nah, untuk ada nggak sih Mbak tips cara memberikan makanan untuk anak agar anak itu mau makan gitu ya dalam prakteknya. Kalau secara teorinya kan banyak sekali teori ya, jenisnya juga banyak. Nah, prakteknya itu seperti apa Mbak? Iya, kalau secara teori itu jelas banyak ya tips dan trik. Cuma yang saya praktekkan sendiri bagaimana cara memberikan MPASI atau memberikan makanan kepada si kecil agar tetap doyan makan ya. Yang pertama itu memberikan makanan itu dalam porsi kecil Mbak, porsi kecil tapi sering. Jadi si anak itu tidak bosan kalau misal langsung dikasih makanan dalam porsi banyak, biasanya bosan sendiri gitu. Udah ini apa makanannya sama terus gitu ya. Iya. Terus yang kedua itu memberikan variasi menu makanan. Jadi anak itu nggak bosan. Oh hari ini menunya ini, hari besok menunya ganti lagi kayak gitu. Oh ya, tetap ada variasi menu makanan ya. Betul. Kalaupun kalau di internet itu kan banyak ya Mbak ya variasi menu untuk kayak misalnya nasi dicetak dengan cetakan yang lucu-lucu gitu untuk menarik, menarik, itu kayak tertarik. Menyajikan makanannya ya Mbak. Bagaimana cara kita menyajikan makanan kayak nasi kuning atau nasi putih dicetak dibentuk kayak kepala Hello Kitty, nanti dikasih mata, terus dikasih telinga kayak gitu, digambar dengan buah dan sayur. Jadi ibu juga harus kreatif gitu ya, nggak melulu ini nasi ditaruh di mangkok terus campur-campur sayur gitu, bisa dipisah-pisahkan sendiri. Betul. Gitu. Terus kalau misalnya ini ya Mbak ya, ini kan posisi sekarang Mbak bekerja ya, terus di rumah juga ada amanah anak gitu ya. Bagaimana sih pendapat Mbak sendiri tentang ibu yang bekerja dan ibu rumah tangga gitu ya? Mungkin banyak juga ibu-ibu di luar sana yang merasakan hal tersebut gitu. Menurut saya itu bekerja atau ibu rumah tangga itu sama saja ya dalam hal mendidik anak. Cuma di sini lebih ditekankan kalau ibu bekerja banyak ya, banyak ibu bekerja yang melahirkan atau mendidik anak hebat, dan tidak jarang juga ibu rumah tangga yang gagal dalam mendidik anak. Ini mungkin ada beberapa faktor ya Mbak. Mungkin, tapi yang perlu digarisbawahi dalam hal mendidik anak itu bukan seberapa banyaknya waktu dan kasih sayang yang diberikan kepada anak, tetapi bagaimana kualitas yang kita berikan kasih sayang itu, perhatian itu terhadap anak. Misal saat kita sedang
kumpul bareng anak-anak. Cuma hati dan pikiran kita itu di luar. Jadi kita nggak fokus sama anak tersebut, itu udah pasti kerasa beda banget. Soalnya anak itu perasa. Jadi misal ibunya lagi bareng, cuma ibunya pikirannya keluar, pasti dia itu apa? Protes. Ya? Iya Protes, betul, dia protes. Oh gitu. Entah itu manggil, entah itu jawil-jawil kayak gitu. Oh ya, jadi memang tidak tidak mengacu pada kuantitas seberapa sering kita tidak mengacu pada kuantitas seberapa sering kita bersama anak, tapi lebih mengedepankan tentang kualitas. Bagaimana hati dan pikiran kita itu sendiri bisa membersamai anak gitu. Betul, ya. Iya. Nah terus kembali lagi nih untuk dimensi pengasuhan itu sendiri. Kalau misalnya nih di rumah ada yang namanya toilet training gitu. Kita nyinggung sedikit ya Mbak ya, gak apa-apa. Itu sebenarnya gimana sih Mbak? Apakah anak Mbak sudah melaksanakan gitu? Iya, sudah lulus toilet training. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Sejak usia 1 tahun 8 bulan. Oh ya. Iya, dia sudah bisa ngomong, "Ibu pipis." Terus dia ke kamar mandi karena dulu saya sebelum dia mulai kayak gitu sering berpesan, "Adek nanti nek misal mau pipis matur nggih kali ibu," kayak gitu. Oh ya, jadi yang namanya pengasuhan itu juga harus dibiasakan ya Mbak ya. Iya. Dibiasakan bagaimana kita membiasakan anak untuk hidup sehat, juga untuk makan makanan yang bergizi. Betul, gitu. Iya. Terus tadi ya Mbak ya tentang MPASI gitu. Mungkin saya akan menambahi boleh nggih? Boleh. Iya. Untuk MPASI untuk anak-anak biasanya makanan pendamping ASI nggih. Untuk anak usia 6 bulan itu dimulai ketika anak udah usia 6 bulan, pas tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh telat gitu. Iya. Gitu. Yang namanya MPASI atau makanan pendamping ASI ya diberikan itu ketika memang produksi ASI dan nutrisi dalam ASI itu atau zat gizi dalam ASI tidak mencukupi ya, tidak lagi mencukupi kebutuhan anak dan dia membutuhkan sumber makanan lain. Iya. Nah, untuk tadi tentang pemberian ASI pemberian MPASI untuk anaknya Mbak itu dimulai dari makanan tunggal itu sudah betul ya. Untuk pengenalan, jadi fase-fase awal anak itu makan adalah fase pengenalan rasa makanan gitu. Jadi memang dikenalkan satu jenis makanan secara cepat gitu, secara tepat dan cepat gitu. Maksudnya gimana? Misal hari ini sudah dikenalkan buah pisang, nanti hari kedua bisa buah pisang, terus hari ketiga nanti diganti dengan buah-buahan yang lain, bisa alpukat atau pepaya gitu ya. Terus yang kedua untuk teksturnya sendiri, kalau untuk yang usia 6 sampai 7 bulan ya, usia 6 sampai 7 bulan itu adalah makanan saring Mbak. Jadi benar ya tadi makanan halus kita bilangnya. Dulu di blender juga enggak Mbak? Enggak. Jadi saya bikinnya itu dikukus Mbak, terus pakai saringan ditekan-tekan. Jadi kan teksturnya malah lebih, kalau di blender pertama rasa kurang sedap karena campur itu. Saya mending yang alami saja. Oh iya, ya itu juga namanya makanan saring makanan saring. Kalau misalnya tidak suka di blender atau lebih menyukai untuk pakai saringan kawat, itu juga nggak masalah gitu ya. Itu untuk tekstur 6 sampai 7 bulan. Nah, nanti ketika usia masuk 7 sampai 8 bulan bisa jadi nasi tim ada nasi agak lembek, bisa dipenyet-penyet pakai sendok aja gitu terus yang untuk usia nanti 8 sampai 9 bulan, penyetnya itu nggak sampai nggak harus halus banget, bisa agak sedikit kasar. Nah, ketika nanti udah masuk 12 bulan, anak udah bisa menerima yang namanya nasi dan makanan keluarga gitu ya. Mungkin itu ya. Kalau untuk air putih untuk anak ya, memang air putih itu bagus untuk orang dewasa, tapi tidak ada nutrisinya untuk anak-anak. Jadi memang lebih baik ketika si anak itu haus gitu ya, boleh diberikan minum tapi jangan terlalu banyak gitu. Iya. Karena memang takutnya udah penyakit duluan gitu. Tadi pertanyaan ya mengenai ibu bekerja dan ibu rumah tangga ya. Kalau
dari Ibu itu sendiri tadi lebih mementingkan tentang kualitas, ya. betul. Terus teman-teman yang sudah bergabung boleh kalau misal mau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar gitu, oke? Nah, kalau soal ini nih boleh nggak cerita tentang bagaimana sih cara menstimulus atau merangsang gitu ya? Nggak mau Pak cerita aja ya, cerita aja gimana caranya. Biasanya dibiasakan, apakah di rumah dibiasakan baca buku atau gimana gitu? Mainannya lah di rumah, mainannya gimana? Iya. Bagi cerita ya. Iya, cerita aja. Biasanya main Dulu apa kalau di rumah? Anak saya ya Zizi itu sudah saya perkenalkan buku itu sejak usia 10 bulan. 10 bulan. Iya, kalau nggak salah usia 10 bulan sudah mulai itu apa belanja buku. Oh iya. Iya, cuma sebagai koleksi biar anak itu tertarik. Saya lebih beli bukunya yang banyak gambarnya. Iya, nanti sambil mengenalkan misal warna atau itu gambar apa kayak gitu. Oh iya, jadi stimulusnya itu memang dari dini ya tadi, stimulus merangsang keinginan membaca buku gitu ya. Ya. Terus apalagi ya? Ini kalau misalnya si anak nih pernah nggak sih merasakan yang namanya anak tantrum? Oh iya, pasti itu. Apakah sudah merasa berhasil menguasai anak tantrum itu sendiri? Insya Allah sudah. Kita belajar nih caranya menguasai anak yang tantrum gitu. Iya. Dulu usia 2,5 tahun Mbak, itu sering tantrum. Cuma saya paling gini, membiarkan dulu. Kalau misal sudah dia sudah mulai tenang, baru kita peluk. Iya, kita peluk terus kita tanya, kenapa Dek? Atau minta apa? Atau ada apa kayak gitu. Kita tanya kepada si anak tersebut. Dia nanti ya cerita kayak gitu. Oh ya, tadi 2,5 tahun ya udah paham gitu ya. Udah paham kalau ditanyain maunya apa, kenapa kok nangis kayak gitu ya. Jadi seringnya minta itu jajan. Ya seringnya minta jajan gitu. Nah biasanya kalau misalnya minta jajan itu langsung dikasih nggak Mbak? Enggak. Jadi kita memberikan alasan yang apa aja itu yang bisa diterima kayak gitu. Tapi pesan saya jangan bohong ya sama anak. Apa yang kita sampaikan ya apa yang kita alami kayak gitu. Jangan sampai bohong gitu, misal apa gitu. Jadi kan nanti anak ibu bohong apa-apa gitu. Oh ya, dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak, tapi tanpa berbohong gitu ya. Karena anak itu kalau nggak salah tuh meniru gitu ya, meniru kebiasaan orang tuanya gitu. Nah, ya mungkin itu aja ya untuk live show pada hari ini atau Healthy Talks pada hari ini. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Nah kita ngobrolnya asik aja nih Mbak, santai aja gitu ya. Hari Jumat gitu. Kalau misalnya di rumah biasanya adek ini suka nonton TV nggak Mbak? Ada televisi ya? Ya dari kecil, tapi nggak tak TV-nya itu saya program Mbak. Maksudnya saya program itu bukan TV yang ada channelnya itu. Jadi TV-nya pakai kayak memori gitu Mbak, memory card yang isinya udah disetting kayak misal film kayak Nusa Rara kayak gitu, terus Asmaul Husna dan banyak lainnya lagi. Berarti film-film untuk atau acara untuk anak-anak ya. Jadi memang sudah disetting untuk televisinya itu menyimak aja atau menyiarkan acara anak-anak aja ya. Jadi bukan televisi yang kita bisa akses semau kita gitu ya. Nah, ya mungkin itu ya untuk Healthy Talks show pada hari ini. Memang untuk pengasuhan anak itu kita masih sama-sama harus terus belajar ya. Kemudahan akses internet itu sangat
bisa membantu gitu. Tapi ketika kita ada kebingungan atau kesulitan, bisa ditanyakan langsung dengan ahlinya gitu. Betul. Ya, mungkin itu saja. Berikutnya saya akan membacakan kesimpulan ya, kesimpulan untuk pada acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita memperbaiki cara pandang kita terhadap anak, tidak hanya sekedar anak itu sebagai suatu kewajiban atau amanah yang harus kita penuhi hak-haknya, tapi juga kita memandang bahwa anak itu adalah sebuah anugerah, terus amanah, juga ujian, terus juga sebagai yang paling penting adalah sebagai investasi akhirat nanti gitu, okay? Terus untuk pola pengasuhan sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama asuh, asih, dan asa. Kalau untuk asuh adalah pengasuhan yang terkait dengan lingkungan dan fisik anak itu sendiri. Jadi terkait dengan kesehatan, kebersihan itu ada di dimensi asuh gitu ya. Iya. Karena tujuannya untuk pengasuhan atau dimensi asuh ini adalah bagaimana menjadikan insan atau individu mandiri. Si anak itu bisa mandiri nanti ketika sudah dewasa. Iya. Kemudian yang kedua adalah asih, terkait dengan emosi gitu ya. Emosi dan kasih sayang ini kaitannya dengan ikatan antara ibu ayah atau orang tua dengan si anak itu sendiri ya. Bagaimana kasih sayang terus emosi itu bisa terjalin supaya anak itu juga bisa diarahkan dengan mudah untuk bisa melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Terus untuk asah itu sendiri adalah sebuah rangsangan ya. Rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada anak untuk mempercepat gitu ya, mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi tidak hanya sekedar kita memberikan tempat yang layak gitu ya, tempat yang layak, terus yang bersih, yang sehat gitu ya untuk anak, tapi juga bagaimana kita merangsang pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Terus terakhir, setiap orang tua itu memiliki ikatan unik masing-masing dengan anak gitu ya. Gaya dan pola pengasuhan masing-masing anak itu juga berbeda. Nah, tugas kita sebagai orang tua ya Mbak Titi ya, tugas kita sebagai orang tua adalah terus belajar gitu ya. Terus belajar dan bagaimana kita mengenal pola pengasuhan, pola pendidikan, pola kebiasaan yang paling tepat untuk anak-anak kita gitu, nggih. Dan sebagai penutup, saya akan bacakan sebuah hadis ya. Tidak ada seorang manusia yang terlahir kecuali ia terlahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang akan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi ya. Jadi peran kita sebagai orang tua di sini tidak hanya semata-mata kita menyediakan segala kemudahan gitu ya, segala kemudahan yang terbaik pokoknya untuk anak kita selama di dunia, tapi bagaimana anak-anak kita nanti yang akan bisa menyelamatkan kita ketika nanti di akhirat gitu ya. Ya mungkin Mbak Titi mau memberikan pesan. Oh ya, ya. Karena memang ada ya hadis juga yang menyatakan bahwa ketika manusia meninggal itu akan terputus 3 semuanya kecuali 3 hal. Ya salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah jadi sudah disebutkan bahwa anak itu adalah nanti yang akan menjadi penerus kita untuk melafadzkan gitu ya kalimat-kalimatillahi ta'ala. Nah bagaimana kita mendidiknya adalah tergantung kita yang sekarang gitu ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.